Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Deborah Cahyaning Sinahak dan teman saya Justina Maria Dasolaka. Kami mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Saat ini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada klien dengan BPH. Sebelum kita mengulas tentang pencegahan pada klien dengan BPH, ada baiknya kita mengenal apa itu BPH. BPH merupakan akronim dari benigna prostate hyperplasia. BPH merupakan pembesaran kelenjar prostat yang terletak pada alat reproduksi atau kelamin pria sehingga mengganggu jalan kencing. Beberapa faktor pencetus BPH yaitu yang pertama, faktor pertumbuhan sel-sel abnormal kelenjar prostat. Yang kedua, peningkatan hidup sel-sel prostat dan berkurangnya sel-sel yang mati. Yang ketiga, pengaruh hormonal. Yang keempat, kebiasaan menahan kencing. Apa saja tanda dan gejala dari BPH? Tandanya yang pertama, sering buang air kecil atau merasa ingin buang air kecil. Yang kedua, nokturia atau buang air kecil pada malam hari. Yang ketiga, sering ingin buang air kecil namun kekuatan dan alirannya lemah atau berkurang. 4. Nyeri atau rasa terbakar atau burning waktu kencing. 5. Bermasalah sewaktu memulai atau menghentikan kencing atau kencing yang lemah. 6. Pada bagian akhir buang air kecil, urin keluar dengan menetes. 7. Rasa masih adanya sisa urin di dalam kandung kemih. 8. Mungkin teraba adanya pembesaran kandung kemih. 9. Infeksi saluran kemih yang berulang. 10. Urin atau air kencing berdarah. 11. Tidak dapat berkemih atau anuri. Berikut pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada klien BPH. Pencegahan primer dilakukan sebelum seseorang menderita BPH. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan dan menurunkan insiden penyakit. Pencegahan primer yang dapat dilakukan berupa menjaga pola hidup sehat, olahraga teratur, konsumsi air putih 8-10 gelas per hari. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder pada klien BPH berfokus pada orang yang telah terdiagnosa BPH. Tujuannya agar tidak mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Untuk kasus BPH ringan, umumnya dapat ditangani dengan obat-obatan, terapi menahan berkemih, dan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang dimaksud adalah mulai berolahraga secara teratur, misalnya berjalan kaki hingga 1 jam per hari, mulai mengurangi atau berhenti mengkonsumsi kafein dan minuman keras, mencari jadwal minum obat yang tepat agar terhindar dari nokturia, mulai membiasakan diri untuk tidak minum apapun 2 jam sebelum waktu tidur. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan ketika seseorang yang telah terdiagnosa BPH mengalami ketidakmampuan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Tujuannya adalah
agar kondisi yang sedang dialami klien tidak menjadi hambatan baginya, sehingga klien dapat menjalankan fungsi fisik, mental, dan sosialnya secara optimal. Berikut adalah gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi BPH. Lakukan double feeding atau buang air kecil dalam 2 tahap. Anda dapat melakukannya dengan buang air kecil sebanyak mungkin, beristirahat untuk beberapa saat, kemudian buang air lagi. Buang air kecil dengan cara duduk, bukan berdiri. Jangan batasi asupan cairan untuk menghindari buang air kecil. Jika Anda sering bangun pada tengah malam akibat ingin buang air, Anda dapat menghindarinya dengan membatasi asupan cairan pada malam hari dan mengosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Hindari kafein dan alkohol. Hindari penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter, karena ada jenis obat tertentu yang dapat menyebabkan kesulitan membuang air kecil seperti obat-obatan antihistamin, dekongestan, dan pil alergi. Untuk kasus BPH yang lebih lanjut, akan dipertimbangkan untuk dilakukan operasi prostektomi terbuka. Juga dapat dilakukan operasi reseksi transuretra prostat atau TURP. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.